ada keperluan lain. Ada beberapa laporan saya di sini yang harus juga saya tindak lanjuti. Maka dengan berat hati saya kemarin Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin dia capek saja karena dari pagi mungkin mendampingi kliennya sampai malam mungkin capek. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh dan keluarganya semakin sengit. Tidak puas hanya dengan melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan, hari ini Nikita melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, akan memberikan kejutan. Sebelumnya, Fahmi Bahmid telah berkomunikasi dengan Nikita yang saat ini sedang berada di Jepang, telah menggandeng sesuatu yang terbaik untuk Laura Mezani. Berikut penjelasan lengkap kuasa hukum Nikita. Dia berkomunikasi khusus dari kemarin dan hari ini ada sesuatu yang dibahas dengan saya terkait sesuatu saya tidak perlu sampaikan. Memang saya harus datang ke satu tempat tadi. Jadi ada hal yang harus saya lakukan. Kemarin malam dia kirimkan sesuatu kepada saya. Tadi pagi sudah saya laksanakan. Saya mendatangi suatu tempat untuk membahas terkait apa yang terbaik buat Laura, anaknya Nikita Mirzani. Nah, itu yang saya bahas dan besok juga saya mungkin akan ke sini dengan seseorang juga. Jadi itu adalah yang terkait dengan persoalan laporan ini. Tapi hari ini saya memang ada keperluan lain. Ada beberapa laporan saya di sini yang harus juga saya tindak lanjuti. Tadi saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga Bang yang akan? Lembaga. Atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita karena Nikita di Jepang, dia kirimkan sesuatu. Tolong abang deh tindak lanjuti, ya udah saya tidak. Kalau saksi itu biar penyidik ya, tapi ini terkait dengan apa yang terbaik buat Laura. Di sisi lain, kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, telah resmi melaporkan Nikita Mirzani dengan sangkaan Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Nikita diduga telah menyebar sayembara bagi siapa saja yang dapat menghack media sosial Rasman akan diberi uang senilai puluhan juta rupiah. Atas dugaan itu, Rasman melaporkan Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Nikita atas laporan yang dibuat Rasman? Maka dengan berat hati masuk nih kemarin sore pukul 13:51 WIB saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee. Nah, kan seru. Rasman yang berantem selama ini bisa duduk bareng. Artinya NM perseteruan ada ujungnya. Dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Begitu ya, tim hukum ya. Maka dengan berat hati, saya kemarin, Minggu 6 Oktober 2024, telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dikira kita takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan
menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Mungkin dia capek saja karena dari pagi mungkin mendampingi kliennya sampai malam mungkin capek. Pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3. Perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1. Dan atau junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian. Karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material dan itu dapat ditahan. Belum mengetahui persoalannya apa juga saya nggak paham. Jadi saya belum bisa menanggapi karena saya tidak mengetahui persoalannya apa, tidak mengetahui laporannya, jadi saya tidak mungkin bisa menanggapi hal-hal yang saya tidak paham. Bukan persoalan takut, nggak takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Kan gitu. Simpel aja saya. Nah, kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini. Tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka. Kalau saya lihat bahwa itu menjadi hak masing-masing ya. Jadi saya tidak bisa ngomentari, apalagi laporannya saya tidak pegang, saya juga tidak tahu, dan juga Nikita tidak pernah membahas sama saya, walaupun dari kemarin dia berkomunikasi dengan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membahas hal-hal yang saya tidak mengetahui secara pasti. Tidak hanya Razman, keluarga Fadel Bajideh juga akan melaporkan Nikita terkait dugaan penghinaan dan fitnah yang selama dilontarkan Nikita Mirzani, ayah Fadel tidak terima dengan tuduhan Nikita. Sebaliknya, ia menuding Nikita telah menelantarkan putrinya Laura selama di luar negeri. Ayah Fadel juga menyayangkan sikap Nikita yang seharusnya berterima kasih karena keluarganya telah merubah sifat dan penampilan Laura menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang sebir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NN. Nanti seperti apa Bangkit dan Ricky menyampaikan secara singkat. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NN kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Razman sebagai
kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat pas itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab, anak berapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak perlu terima kasih dia, tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Terus orang lain ini siapa? Tiba-tiba mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal undang-undang perlindungan anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Beda dengan kasus pembunuhan. Ketemu di tengah siapa saja bisa melaporkan adanya kasus pembunuhan. Tapi kalau perlindungan anak, yang punya hak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya kan gitu ceritanya. Nah, siapa yang lain ini saya pikir tidak perlu saya tanggapi, karena saya tidak perlu harus memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hak yang melekat pada seorang ibu, hak yang melekat pada seorang ayah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.